Coba bayangkan kalau sekarang kita nggak punya komputer, laptop, atau bahkan handphone. Mungkin hidup kita bakal jauh lebih sulit ya. Hampir semuanya hal sekarang butuh komputer, mulai dari belajar, kerja, sampai hiburan. Tapi, pernah nggak sih kalian kepikiran komputer pertama di dunia itu bentuknya seperti apa? Nah, di video ini kita akan bahas sejarah awal komputer, yaitu komputer generasi pertama, yang jadi cikal bakal teknologi canggih yang kita pakai hari ini dan bahkan sampai saat ini. Komputer generasi pertama hadir sekitar tahun 1956. Komputer pada awalnya dibuat dengan tujuan untuk melakukan perhitungan yang rumit dan kompleks yang bisa dibilang mustahil untuk dilakukan manusia. Namun, komputer generasi pertama tidak sepraktis dan seefisien sekarang. Penasaran? Yuk simak pembahasan ini. Komputer generasi pertama hadir setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1946. John Presper Eckert dan John Mauchly menciptakan ENIAC, komputer elektronik pertama. Lalu pada tahun 1951 muncul UNIVAC One, komputer komersial pertama yang digunakan untuk bisnis dan pemerintahan. Ciri khas komputer generasi pertama. Berikut adalah ciri khas dari komputer generasi pertama. Sangat berbeda dengan komputer yang sering kamu lihat sekarang. Yang pertama, menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Kemudian ukuran yang sangat besar, bahkan bisa memenuhi satu ruangan. Dan juga boros listrik dan cepat panas. Sebagai contoh, ENIAC membutuhkan sekitar 150 kW daya, setara dengan listrik yang dipakai oleh 150 rumah modern sekaligus. Kemudian karena panas, komputer ini juga membutuhkan pendingin besar yang membutuhkan daya yang juga banyak, supaya ribuan tabung vakumnya tidak cepat rusak. Selain itu, pemrogramannya yang masih menggunakan bahasa mesin. Contoh komputer generasi pertama. Yang pertama ada ENIAC pada tahun 1946. Ini adalah komputer elektronik pertama untuk perhitungan balistik militer. Kemudian ada UNIVAC One pada tahun 1951. Komputer komersial pertama yang dipakai untuk bisnis dan sensus penduduk. Berikutnya ada IBM 701 tahun 1952. Komputer pertama IBM untuk ilmuwan dan militer. Kemudian yang terakhir adalah IBM 650 pada tahun 1954. Komputer generasi pertama yang paling banyak diproduksi saat itu. Kelebihan dan kekurangan komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama sudah bisa melakukan perhitungan rumit dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan manusia, dan juga mampu mengolah data yang rumit. Namun kekurangannya juga banyak, seperti ukuran yang sangat besar, boros listrik, panas, dan juga membutuhkan ilmuwan khusus untuk mengoperasikannya. Dampak komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama memberi dampak besar, mulai dari membantu militer, mempercepat sensus penduduk, hingga mendukung penelitian ilmiah. Selain itu, komputer ini menjadi dasar berkembangnya teknologi komputer yang kita gunakan sekarang. Dari pembahasan yang sudah kita jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa komputer generasi pertama merupakan tanggal awal lahirnya teknologi komputer modern. Komputer ini memang memiliki banyak keterbatasan, seperti ukurannya yang sangat besar, konsumsi listrik yang boros, cepat panas, dan hanya bisa diprogram dengan bahasa mesin. Namun, di balik kekurangannya, komputer generasi pertama sudah mampu melakukan perhitungan yang sangat cepat, mengolah data dalam jumlah besar, serta mendukung kebutuhan militer, sensus penduduk, dan penelitian ilmiah. Dampak terbesar dari generasi ini adalah membuka jalan bagi perkembangan komputer berikutnya, yang semakin kecil,
cepat, murah, dan mudah digunakan hingga akhirnya menjadi komputer, laptop, dan smartphone yang kita kenal sekarang. Demikian pembahasan kami mengenai komputer generasi pertama. Dari sini, kita bisa melihat bagaimana teknologi berkembang dari sebuah mesin raksasa yang boros listrik menjadi perangkat kecil yang kini kita bisa bawa kemana saja. Harapannya, dengan mengetahui sejarah komputer, kita bisa lebih menghargai proses perkembangan teknologi sekaligus terinovasi untuk terus berinovasi di masa depan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak orang yang tahu. Dan nantikan pembahasan menarik lainnya di video berikutnya. Kalau dikasih tugas sih.